Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Muhammad Malik Ibrahim dari Aktuaria 23, yang berkesempatan buat nanya langsung ke akangnya dalam proker Medfo ini, yaitu Kerek dengan tema bergelar asai saat menjadi mahasiswa. Mungkin buat meminimalisir waktu ya Kang, aku mau langsung bacain pertanyaan-pertanyaan yang diajuin di Q&A Instagram Himaktu. Mungkin yang pertama, bagaimana cara belajarnya, Kang? Pasti belajar materi duluan kan daripada mata kuliah. Oke, nah itu kan ada sebenarnya kan di kuliah kan ada matkul penyetaraan dan kalau diikutin kan sebenarnya matkul penyetaraan tuh kurang lebihnya mirip kan sama materi ujian. Mungkin maksudnya ke ini ya, maksudnya ikut ujian dulu apa belajar di kuliah dulu gitu kalau ujian. Kalau aku sih beda-beda ya, tergantung level kesulitannya. Soalnya sebetulnya eh, bisa dibilang yang A10 sampai A40 itu relatif lebih gampang dibandingin A50 sampai 70. Jadi bisa dibilang intinya tuh kan yang susah tuh di 50 sampai 70. Jadi kalau strategi aku sih untuk di A50 sampai 70 kalau memang mau ujian lebih baik ikut dulu di kuliah supaya itu tuh mempermudah belajarnya gitu nanti kurang lebih 60%-nya adalah di kuliah gitu ya. 40%-nya lagi baru belajar di luar kuliah. Terus kalau yang 10 sampai 40 baru itu masih mungkin lah kalian tanpa ikut kuliahnya dulu. Misalkan kalau semester 2 gitu, semester 2 kan belum dapat mata kuliah akuntansi lain-lain, tapi ikut ujian akuntansi itu masih bisa-bisa aja gitu. Soalnya relatif lebih gampang dibandingin sama 50 sampai 70. Jadi kalau aku sih strateginya gitu. Dari ujian-ujian yang Akang lolos itu berapa yang ujian penyetaraan, berapa yang ujian biasa? Oke, kalau penyetaraan tuh ada 4, yang ujian biasa Sisanya tuh ada 3. Iya, tiga. Tips belajar biar lolos ujian PAI. oke. Tipsnya. Tips tuh sebetulnya ini sih apa pola soal mereka tuh mirip-mirip kan dari tahun ke tahun. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kalian tuh melihat soal-soal di tahun sebelumnya gitu. Biasanya harus bayar lagi sih ke yang punya lesan itu kalau tahu. Aduh, jangan sebut merek lah. Pokoknya tahu lah itu ya, karena bukan sponsor kita nggak sebut-sebut merek ya. Nah, tempat les itu tuh biasanya punya rekap soal-soal yang lengkap gitu. Jadi sebetulnya minimal kalau nggak ikut lesnya, karena kan kalau les lagi ada pengajarnya lagi mahal kan. Minimal mah kalian beli itu aja rangkuman soal-soalnya, karena itu tuh rangkuman soal-soalnya rapi, ada pembahasannya juga. Jadi seenggaknya tuh ya cukup sih untuk kalian belajar mandiri dari situ. Jadi kita Berarti cari nggak, bayar untuk jasa mereka lah gitu. Karena mereka benar-benar rapi banget ngumpulin soal-soal gitu. Itu berarti tips nggak, yang pertama. Terus yang kedua sih eh, harus dihajar abis-abisan ya pas liburan tuh terutama. Jadi kalian harus betul-betul, kalau dulu sih saya tidak liburan ya. Jadi mengorbankan liburan buat benar-benar belajar. Gitu. Mungkin itu dua lah kuncinya. jadi ngerjain soal-soal tahun lalu atau soal-soal sebelumnya Ya, sama ngorbanin liburan ya kan buat belajar. ya, ya betul betul. Oke. Tapi menurut Akang ikut bimbel yang tadi yang les itu worth it nggak? Kan? Dengan harganya yang Sangat, mahal. oh ya, sangat sangat worth it sih sebetulnya. Karena itu sih yang penting tuh sebenarnya yang tadi aku bilang ya, si rekap soalnya itu yang penting sebetulnya. Karena kan Oh ya, kalau kita nggak ikut itu nggak ada sih soalnya di mana di website PAI juga kan nggak lengkap, nggak ada hmm. pembahasannya gitu. Kalau di Gitu sih. bimbel les itu ada terstruktur ya. Ada Kayak, ya, ya rapih dia. oke, oke. Eh, Kang boleh dijelasin lagi nggak Kang? Tadi tahap yang pendaftaran sampai dapat sertip itu. Oh, yang pasti sebenarnya simple sih. Mereka tuh kan ada di websitenya juga. Kalau misal mau ajuin sertif tuh gimana caranya. Nah, itu ikut panduan di situ kan. Cuma sebetulnya yang penting mah lulus dulu 7. Setelah itu kalian kirimin ke emailnya gitu. Ada emailnya di websitenya. Kirim 7-7-nya. Setelah itu mereka cek lain-lain. Muncul invoice.
invoice-nya dibayar, tinggal tunggu. Udah sih. Wah, Tapi di kontaknya lama, tapi satu waktunya bulanan lama ya. apa lebih gitu lupa lah. Lama, lama kok dari ngajuin Satu, sampai jadi. 1 bulan lebih sampai. Hmm. Eh, kalau bayar tahu itu kan dapetin AC bayar lagi kan. Itu berapa biayanya? Itu kena 800. Oh, Tapi yang saat bentar lupa ya, 300 kalau nggak salah iuran ya. Jadi tiap tahun sebetulnya itu anggota. oh, Kalau tiap lima tahun ada. ratus biaya itu di awal loh. Oh iya iya. 500 buat dapetin si gelarnya, terus 300 iuran per tahun. Lanjut ya kan. Selama kuliah, apa Akang Boleh. fokus untuk dapetin asainya atau tetap fokus menyeluruh? Mungkin Akang tuh Menyeluruh. fokusnya buat menyeluruh, maksudnya mungkin eh, menyeluruh fokus aja kuliah, tapi asa itu sampingan misal, atau fokus di asainya, dapetin asainya. Oh iya iya iya. Iya. Eh gimana ya? Sebetulnya ini dua hal yang apa ya? Kalau menurut saya sih tidak bisa dipisahkan itu. Juga tapi mungkin utamain kuliahnya dulu kali. Karena kan tadi bisa dilihat ya bahwa A 50 sampai 70 tuh lumayan kebantu Ya, dari kuliah ya sekitar 60%-nya. Jadi kalian tinggal sisa kejar ya 40%-nya lagi gitu. Jadi sebetulnya tetap utamain kuliah sih dibandingin maksa gitu. Asal dikejar iya, mati-matian. Karena sebetulnya ngikutin guys. iya, Kalau kuliahnya udah bentar mah 60%-nya udah dapet lah gitu. ngikutin ya. Lanjut mungkin ya kan. Boleh ceritain perjalanan sampai bisa dapat gelar asainya Oke, kan tadi ya, dari kan penyet, ujian pe- penyetaraan ya. iya, penyetaraan kan 4. Penyetaraan tuh aku ambil 10, 20, 30, sama 50. Sisanya tuh 40, 60, 70 ujian. Nah, waktu itu tuh perjalanannya sebetulnya awalnya mah pasti kita berpikiran penyetaraan lebih gampang kan. Ambil apa? Maksudnya ya udah sekalian kuliah, nilainya dapet A, IPK bagus, dapet sertif lagi kan penyetaraan. Bayarnya langsung 500 tapi udah pasti lulus gitu daripada ikut ujian bayar 300 belum tentu lulus Belum gitu kan. pasti. Iya, cuma kan realitanya gue sorry saya waktu itu nggak dapet A 60 tuh. Nah, mulailah dari situ gimana lagi ya gitu. Ya mau gak mau berubahlah mindsetnya tuh. Kalau bisa ujian ya udah ujian dulu. Makanya nggak ngambil 60 kan nggak dapet ya udah otomatis ujian. Terus 70 juga waktu itu udah nanggung belajar ya udah apa nanggung belajar ya ujian aja gitu. Sama 40 kalau sebetulnya 40 sama 70 dulu tuh belum masuk penyetaraan kan kalau di kita. Baru terakhir Oh, baru terakhir jadi 7 kan. 40 sampai 70 tuh nggak ada. Jadi memang dari awal mindsetnya memang mau ujian tuh 40 70. Terus ya udah jadinya yang nggak dapat penyetaraan A 60 itu ujian, terus yang dulunya nggak ada penyetaraan juga dikejar buat ujian 40 sampai 70. Sisanya kalau penyetaraan sih ya udah bersyukur ini juga ya maksudnya. Dosen kita masih banyak yang baik-baik dalam berbagi baik. nilai, terus kitanya juga harus push lah ya untuk dapetin A nih gitu. Oke. Berarti pokoknya yang ada kesempatan aja ya dikejar gitu. Iya, betul. Carilah kesempatannya, guys. Ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya kan. Kalau Kang mau bertanya, kalau misalnya mau ikut ujian PAI, sumber belajarnya dari mana? Mungkin itu sama ya kayak tadi pertanyaannya dari soal tahun lalu. Hmm, Tapi kalau materi-materinya kan, materi-materi ya. Kan sebetulnya ada silabus di itu tuh di hmm, websitenya PAI, ada bukunya kan. Tapi sebetulnya ternyata buku-buku yang dipakai pun banyak yang udah sama kok sama kita di kuliah. Jadi ya dari situ sih dua hal itu. Cuma kalau saya sih merasanya lebih gampang dari ini aja, dari soal. Karena kan kalau kalian baca textbook tuh pusing sama simbol, sih, pusing sama kalimat, belum lagi bukunya bahasa Inggris kadang kan. ya, Jadi betul. ya itu salah satu tips juga untuk mempermudah bahwa textbook tuh ujung-ujungnya kan jadi soal juga kan ketika ujian. Jadi lebih gampang mungkin kalau kalian
baca langsung langsung buka. soal daripada baca textbook gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Pas ujian pernah gagal gak Kang? Kalau pernah, gimana cara memotivasi diri sendiri biar semangat ikut ujian lagi? Oh Pernah iya, gak pernah dong. gagal? Dulu A70 juga gagal sama kedua kali baru baru berhasil gitu. Cuma ya dulu bisa dibilang nyaris sih. Dulu tuh kan standar lulus 70 ya. Aku tuh dapet nilai tuh 60 kalau nggak salah. Pokoknya ya selisih Hampir, 3 lah gitu. Kayak hampir. nembaknya bener dikit lulus gitu kan. Nggak yang jeblok banget sampai 40 gitu. Itu tuh 60 dapetnya. Terus kayak waktu itu sebenarnya berat juga ya. Soalnya udah ngorbanin liburan. Nggak, apa, ya nggak liburan tadi. Terus masih nggak lulus itu. Nggak lulusnya mepet. Cuma ya udahlah. Namanya namanya kegagalan mah Udah, gimana lagi. Pokoknya kalian lihat aja guys. Itu yang orang-orang lain pun yang udah sekarang jadi aktuaris di perusahaan punya ASI, punya FSI, tanya aja mereka itu mereka pun banyak gagalnya daripada pasti gagal suksesnya ya. gitu. Iya, jadi ya udahlah. Cuma memang apa ya, ya rugi waktu karena ngorbanin nggak liburan segala macam, ngorbanin uang juga kan, ikut ujian lulus. Cuma ya semua orang juga gitu guys. Kalau ngobrol-ngobrol sama orang lain pun banyak kan Pasti gagalnya berat. daripada suksesnya. Jadi ya udahlah gitu. Tapi kan ya Ini sepadan lah sebetulnya kan apa orang bilang kompensasinya besar dan lain-lain. Tapi kan ya di belakangnya juga kan kayak gini kita korbaninnya banyak gitu dari kegagalan-kegagalan. berarti sekali Kang di A70 itu. Kenapa? Di A70 itu berarti yang lulus, yang gagal tuh. Oh, oh iya ya, iya A70. di itu aja sekali terus nyoba lagi udah lulus untungnya. Berarti cara memotivasinya tuh karena oh ya udahlah gimana lagi gitu ya. Jadi ini lagi Iya, ujian lagi gitu. karena lihat orang lain pada gitu juga gitu. Sama Jadi ya. ya sama kalau sama-sama susah kan ngerasanya ya udah gitu Ada bukan kita kesempatan doang juga yang nggak sama. bisa. Ya, Iya betul. oke, oke. Mungkin lanjut pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana cara Kang Sandy menjaga semangat belajar hingga mendapat gelar ASAI? Mungkin kurang lebih sama ya kayak tadi, kayak barusan. eh Gimana ya? Ya sebenarnya sih itu bicara tentang ini ya, passion ya. Kadang tuh Hmm, kan eh kalau aku sendiri tuh gimana ya? Awal masuk sini pun karena bingung gitu kan, mau kerja jadi apa. Dan satu-satunya yang memungkinkan itu ya masuk ke sini gitu, yang ada di pikiran tuh. Kayak memang kalau udah namanya mikirnya gitu ya, ini satu-satunya jalan ya udah guys. Itu pasti semangatnya beda lah. Tapi kan ya memang orang-orang yang masuk sini pun nggak semuanya ujung-ujungnya cita-cita jadi aktuaris kan. Paris Jadi ya. memang semangatnya pasti beda gitu. Tapi ya nggak masalah, nggak ada masalah gitu. Ini kan tentang gimana kita targetnya gitu. Karena kalau aku sendiri kan targetnya ke arah sana memang semangat itu ya udah mau gak mau gitu. Harus harus dijaga gitu. Ya, ya. Itu sih. Berarti kayak barusan lah ya kan, kurang lebih. Mau gak mau lah harus eh, dikejar. Yep. Lanjut pertanyaan berikutnya Kang. Gimana cara Kang Sandy bagi waktu buat belajar materi kuliah, ujian, lomba, dan kegiatan lain? Aku juga pernah Oke. lihat Akang tuh eh menang banyak lomba itu. oh iya. Gimana? Sebenarnya yang utama itu kan prioritas ya, skala prioritas Hmm, balik lagi. Yang pertama tuh kan tadi udah aku bilang juga pasti kuliah dulu sebetulnya kuliah karena ya. kuliah udah membantu 60%-nya ujian PAI itu nantinya. Jadi kalau secara bagi waktu pasti tetap kuliah dulu. Nah, yang jadi apa tempat kita buat atur-atur kegiatan yang di luar itu ada ujian PAI ada lomba lain-lainnya itu di hari libur pastinya. Itu hari libur ada dua ya kan weekend libur atau enggak libur semester juga kan libur ya. Nah, Ya, di situ sih di dua dua hal itu yang harus kita coba atur-atur gitu. hebat. Tapi di luar kalau misal apa maksudnya jadwal kuliah lagi sibuk segala macam sih memang udah mau gak mau kuliah dulu ya karena ya gitu seperti yang tadi kita harus hitung skala prioritasnya mungkin tiap orang beda-beda juga ya mau fokus di yang mana gitu cuma kalau aku sendiri sih gitu. Kalau kalau lomba itu gimana Kang?
Atau emang kamu Lomba tuh, nggak iya sama sebetulnya lomba tuh sebetulnya ada dibantu keberuntungan juga ya. Lombanya tuh kan kalau zaman kita, zaman aku dulu tuh banyaknya online-online aja kan. Jadi kalau online tuh sebenarnya kebantu, apalagi mereka kan banyaknya ke weekend. Makanya memang lagi-lagi, eh, tadi aku bilang sih lomba sama apa belajar ASAI, belajar PA itu lebih ke di weekend biasanya. Memang harus hmm, ngorbanin banyak waktu di weekend gitu. Atau enggak sebetulnya kan kuliah juga nggak selalu sibuk kan. Kayak misal kuliahnya pagi doang gitu, kuliahnya siang doang. Sebetulnya di waktu-waktu luang itu sih yang bisa harus dipakai buat bisa. dimanfaatin Betul gitu. betul. Tapi kan mau nanya nih, kalau misal besok tuh misal mata kuliah A, Akang tuh belajar dulu gak sih buat materi mata kuliah A itu atau setelah diajarin baru belajar? Aduh, jujur-jujuran sih enggak ya. Maksudnya ini tiap minggu kan 16 pertemuan gitu. Ya, ya, ya. Sebelum kuliah enggak. Belajar dulu itu enggak sih enggak. Sebelum ujian guys belajarnya. SKS. Soalnya aduh jujur-jujur mah ya gak gampang juga ya. Ya, Kan nggak selalu gitu ya orang semangat terus gitu termotivasi terus tiap minggu ya. ya, Jadi ya. ya ya gitulah. Kalau ada tugas dikerjakan sambil kerjain kan belajar juga paling sama sambil kalau ujian gitu. Enggak tiap minggu sebelum pertemuan belajar dulu sih enggak ya. Kang Sandy mending ujian sekaligus di satu waktu atau bertahap aja? Bagusan nggak tahu beda-beda lagi ya tiap orang. Kalau aku sih merasa lebih bagus bertahap karena sistemnya kalau aku sendiri tuh ngerasa lebih bagus difokusin ke satu ya. Karena kalau ikut satu periode banyak ujian kan itu dalam satu minggu banyak ujian, waktu belajarnya kebagi-bagi kan. Ya, ya. Gitu ya. Ibaratnya lulus satu aja udah susah gitu. Apalagi mau coba lulus lebih dari satu dalam satu waktu gitu. Oh ya Kang, mau nanya lagi. Kenapa Boleh, boleh. mutusin buat langsung dapetin si Asai sebelum kuliah? Karena kan katanya kalau Hmm. kalau apa dapat asainya pas lagi kerja itu kan bisa nambahin gaji deh kan. Kalau nggak Ya, salah tuh. betul. Ya, Itu kenapa? itu betul, betul. Cuma pertimbangannya jadi banyak. Pertimbangan tuh jadi banyak, sangat banyak gitu. Kalian kan nggak pernah kebayang kan kerjanya kayak apa nanti gitu. Ya, Dan sejauh yang aku tahu tuh kalau memang jadi actuary itu banyak lembur dan lain-lain gitu. Dan target kan pasti sebetulnya kan nggak berhenti di ASAI kan. Ngejar F juga kan pasti. saya Nah, itu nambah 4 ujian lagi gitu. Jadi sebetulnya dengan waktu nanti kalian kerja yang terbatas, harus kejar-kejaran dengan banyak ujian juga, itu aku nggak wah, yakin gitu bisa kelar dalam berapa tahun gitu. Bahkan belum tentu apa ya, seumur hidup kalian bisa mencapai itu belum tentu. Kalau aku sih merasanya begitu karena yaitu tadi sekalinya aku mau lulus ujian dan belajar tuh habis satu liburan gitu. Satu no, liburan tuh kan itu libur tuh nggak ngapa-ngapain. Sedangkan kalau kalian kerja kan nggak ada periode libur itu kan nggak ada yang selama itu nggak kan. ada. Cuma di Oh iya, kuliah kan bisa libur lebih dari sebulan gitu. Makanya memang secara kompensasi betul fakta itu. Kalau Asai nanti pas kerja lebih dihargai karena ya effortnya juga jauh lebih keras. Karena kan iya, harus iya. bagi waktu pulang kerja mungkin belajar tiap hari itu belum tentu sanggup gitu kalau aku sendiri mikirin. Jadi itu lebih ke pertimbangan sih. Kalau kalian merasa sanggup-sanggup aja, terus kalian harus pertimbangin juga dalam waktu berapa tahun gitu. Kalian bisa ngejar sisa sertifnya itu. Karena sebetulnya kalian polosan nol pun nol gitu, nol betul-betul nol. Mau lamar kerja pun susah guys. Kalau sekarang di actuary minimal tuh ya kalian pegang 4 lah gitu, 4 atau 3. Jadi anggaplah kalian pegang 4, kalian bisa lulus 3 laginya dalam waktu berapa lama gitu sih. Pertimbangannya jadi banyak lah kalau udah nanti kerja tuh. Iya. Karena kalau kerja pasti susah ya kan, bagi waktunya. Belum Iya, lembur-lembur juga itu sih. kadang. Belum lembur-lemburnya betul. Hmm. Jadi itu gimana kalian lah. Tapi fair fair kok sebetulnya. Mereka dikasih apresiasi lebih besar karena effortnya lebih besar kan Partnya. Iya, dibandingin iya. sama kita yang sebelum.
apa sebelum kerja udah dapet semua gitu. Karena memang ya effort kita lebih leluasa gitu dengan waktunya. Oke, oke. Oke. Mungkin pertanyaannya udah habis ya Kang. Terima kasih ya Kang udah menjawab banyak pertanyaan dari para warga Oke, himpunan. sama-sama Mungkin sama-sama. sekian dari kami ya. Kang. Semangat juga Kang lagi sibuk skripsi ya sama magang tadi teh. Sekarang skripsi sih. Magangnya nanti tanggal 1 Berarti ya magang sebulan lagi, sambil nggak skripsian. sebulan sih. Skripsi bisa dibilang mah udah 90% sebetulnya. Jadi Oh, nggak terlalu ngebebanin ke magang harusnya nanti. bisa gitu. Sambil magang ya. Bisa harusnya. Oh iya, amin. Mudah-mudahan. Makasih ya. Amin. Amin. Makanya terima kasih ya Kang udah nyempetin waktunya sekali lagi. Makasih udah jawab-jawab pertanyaannya. Lancar buat skripsi dan magangnya Kang. Terima kasih Kang. Ya, thank you, thank you.